Berhenti mengikuti anggaran tradisional. Mengapa aturan 503020 kini usang pembuka? Kita semua pernah mendengar suara-suara yang menegaskan, bagi pendapatanmu menjadi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Aturan 503020 terdengar sederhana, mudah diingat, dan seolah-olah menjadi jaminan kebebasan finansial bagi siapa saja yang mengikutinya. Namun, ketika kita menelusuri realitas ekonomi Indonesia saat ini, pola kerja yang semakin fleksibel, serta tekanan inflasi yang tak kunjung surut, pertanyaan muncul, apakah aturan lama itu masih relevan? Video kali ini akan mengajak Anda menelusuri asal-usul aturan tersebut, mengapa ia kini terasa ketinggalan zaman, dan bagaimana Anda dapat beralih ke pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi keuangan pribadi Anda. Tanpa berlama-lamanya, mari kita mulai dengan menelusuri sejarah singkat aturan 503020. Sejarah dan niat awal aturan 503020 pertama kali dipopulerkan oleh seorang perencana keuangan di Amerika Serikat pada awal dekade 2010-an. Ide dasarnya adalah memberikan kerangka sederhana bagi orang yang tidak memiliki latar belakang akuntansi untuk mengelola uang mereka. 50% pendapatan dialokasikan untuk kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal, makanan, dan transportasi, yang dianggap tidak dapat ditawar. 30% diberikan untuk keinginan, meliputi hiburan, makan di luar, dan liburan. Sementara 20% terakhir disisihkan untuk menabung atau berinvestasi. Konsep ini dirancang pada masa ketika rata-rata gaji tetap, inflasi relatif stabil, dan mayoritas pekerja memiliki penghasilan bulanan yang dapat diprediksi. Akar penyebab ketidakrelevanan seiring berjalannya waktu, 3 faktor utama mengubah lanskap keuangan pribadi di Indonesia. Pertama, inflasi yang terus berada di atas target Bank Sentral menurunkan daya beli, terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan dan energi. Ketika harga beras, minyak goreng, atau listrik naik secara signifikan, porsi 50% yang dialokasikan untuk kebutuhan menjadi tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran. Kedua, munculnya ekonomi gig dan pekerjaan lepas mengubah pola pendapatan dari tetap menjadi variabel. Banyak profesional muda kini menggabungkan gaji tetap dengan proyek freelance, sehingga pendapatan bulanan tidak lagi dapat diprediksi secara akurat. Ketiga, perubahan demografis dan gaya hidup memperkenalkan kebutuhan baru, seperti biaya langganan layanan streaming, pendidikan anak yang semakin mahal, serta kebutuhan akan asuransi kesehatan yang lebih komprehensif. Kombinasi ketiga faktor ini membuat aturan 503020 terasa kaku, bahkan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan keuangan bila dipaksakan secara mentah-mentah. Kerangka solusi modern untuk menjawab tantangan tersebut, muncul beberapa alternatif yang lebih fleksibel. Zero-based budgeting menuntut setiap rupiah yang masuk memiliki tujuan tertentu, sehingga tidak ada uang yang menganggur. Pendekatan 80-20, yang mengedepankan alokasi 80% untuk kebutuhan dan keinginan, serta 20% untuk tabungan, menyesuaikan proporsi berdasarkan realitas biaya hidup yang lebih tinggi. Model persentase dinamis, di sisi lain, mengizinkan persentase alokasi berubah seiring perubahan pendapatan atau prioritas hidup, misalnya menambah porsi tabungan ketika ada bonus atau mengurangi alokasi keinginan saat inflasi kebutuhan pokok melonjak. Ketiga model ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan yang tepat bergantung pada profil pendapatan, tujuan keuangan, serta toleransi risiko masing individu. Implementasi Zero-Based Budgeting. Langkah pertama dalam mengadopsi Zero-Based Budgeting adalah mencatat semua sumber pendapatan selama 1 bulan, termasuk gaji, honor freelance, dan pendapatan pasif. Selanjutnya, buatlah daftar semua pengeluaran yang biasanya terjadi, mulai dari tagihan listrik, sewa rumah, hingga biaya kopi di kedai. Penting untuk mengelompokkan pengeluaran menjadi 3 kategori utama, kebutuhan mutlak, kebutuhan fleksibel, dan keinginan. Kebutuhan mutlak meliputi hal-hal yang tidak dapat ditunda, seperti pembayaran cicilan rumah atau listrik. Kebutuhan fleksibel mencakup belanja bulanan yang dapat disesuaikan, misalnya belanja bahan makanan. Keinginan mencakup segala sesuatu yang bersifat hiburan atau gaya hidup. Setelah semua angka terakumulasi, alokasikan setiap rupiah yang masuk ke salah satu kategori tersebut, sehingga total alokasi sama dengan total pendapatan. Jika terdapat selisih, maka selisih tersebut harus diatur ulang, misalnya dengan menambah tabungan darurat atau mengurangi pengeluaran keinginan. Implementasi 80-20 split bagi mereka yang merasa zero-based budgeting terlalu menuntut, model 80-20 menawarkan pendekatan yang lebih longgar namun tetap terstruktur. Mulailah dengan menentukan persentase kebutuhan dan keinginan yang bersama-sama menempati 80% pendapatan. Disinilah fleksibilitas muncul. Jika inflasi menekan biaya pangan, Anda dapat menambah porsi kebutuhan hingga 90%, sementara menurunkan keinginan menjadi 10%. Sisanya,
20%, tetap dialokasikan untuk tabungan atau investasi. Kunci keberhasilan model ini terletak pada disiplin memonitor perubahan persentase secara berkala, misalnya setiap 3 bulan, dan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan yang aktual. Model persentase dinamis menambahkan lapisan adaptasi yang lebih halus. Alih-alih mengunci persentase tetap, Anda menetapkan rentang alokasi untuk masing-masing kategori. Misalnya, kebutuhan dapat berada di antara 40 hingga 50%, keinginan antara 15 hingga 25%, dan tabungan antara 20 hingga 30%. Setiap kali pendapatan berubah, Anda menyesuaikan alokasi dalam rentang yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada kategori yang terabaikan. Pendekatan ini sangat cocok bagi pekerja lepas yang pendapatannya naik turun, karena memungkinkan mereka menambah porsi tabungan pada bulan dengan pendapatan tinggi, dan menurunkan porsi keinginan pada bulan yang lebih rendah tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Studi kasus, transformasi keuangan seorang penonton. Untuk memberi gambaran nyata, mari kita lihat kisah Rina, seorang desainer grafis berusia 29 tahun yang tinggal di Jakarta. Selama 2 tahun terakhir, Rina mengandalkan gaji tetap sebesar 5 juta rupiah plus proyek freelance yang menghasilkan rata-rata 1 hingga 2 juta rupiah per bulan. Awalnya, Rina mengikuti aturan 503020 secara kaku. Ia mengalokasikan 3,5 juta untuk kebutuhan, 1,5 juta untuk keinginan, dan 1,5 juta untuk tabungan. Namun, ketika inflasi naik dan biaya transportasi naik tajam, kebutuhan Rina melampaui batas yang ia tetapkan, memaksa ia meminjam uang dari teman untuk menutupi tagihan listrik. Rina menyadari bahwa aturan tersebut tidak dapat menampung fluktuasi pendapatannya. Setelah menonton video tentang alternatif budgeting, Rina memutuskan beralih ke model persentase dinamis. Ia menetapkan rentang kebutuhan antara 40 hingga 50%, keinginan antara 10 hingga 20%, dan tabungan antara 20 hingga 30%. Pada bulan dengan pendapatan total 7 juta, Rina menempatkan kebutuhan pada 45%, keinginan pada 10%, dan menyalurkan sisanya, yaitu 35%, ke tabungan dan investasi. Pada bulan dengan pendapatan 4 juta, ia menurunkan keinginan menjadi 15%, menambah kebutuhan menjadi 50%, dan menyesuaikan tabungan menjadi 30%. Selama 6 bulan, Rina melaporkan peningkatan saldo tabungan darurat sebesar 25%, sekaligus mengurangi kebutuhan pinjaman. Ia juga mencatat bahwa fleksibilitas alokasi membuatnya tidak merasa tertekan saat pendapatan turun, karena keinginan dapat dipangkas tanpa mengorbankan kebutuhan penting. 3 langkah praktis untuk mendesain ulang anggaran Anda. Langkah pertama yang harus Anda ambil adalah menilai realitas pendapatan dan pengeluaran Anda secara menyeluruh. Catat semua sumber uang yang masuk selama 1 bulan, termasuk gaji, bonus, dan pendapatan sampingan, kemudian kumpulkan semua tagihan, belanja, dan biaya tidak terduga. Pada tahap ini, hindari menutup-nutupi angka. Kejujuran pada diri sendiri menjadi fondasi utama. Setelah data terkumpul, identifikasi kategori mana yang paling menyerap anggaran Anda, apakah kebutuhan pokok sudah melebihi batas yang wajar atau keinginan yang menggerogoti tabungan. Jika kebutuhan sudah terlalu tinggi, pertimbangkan untuk menegosiasikan ulang kontrak sewa atau mencari alternatif transportasi yang lebih ekonomis. Langkah kedua adalah memilih kerangka alokasi yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda. Jika Anda memiliki pendapatan yang stabil namun biaya hidup tinggi, model 80-20 dapat menjadi titik awal yang nyaman. Jika pendapatan Anda berfluktuasi, model persentase dinamis memberi ruang untuk menyesuaikan alokasi setiap kali ada perubahan signifikan. Bagi yang suka kontrol detail, zero-based budgeting memungkinkan Anda menandai setiap rupiah, sehingga tidak ada uang menganggur. Pilihlah satu model, terapkan selama 1 siklus pengeluaran, biasanya 1 bulan, dan catat hasilnya. Langkah ketiga adalah menetapkan mekanisme evaluasi rutin. Setiap 3 bulan, luangkan waktu untuk meninjau kembali alokasi yang telah Anda terapkan. Bandingkan realisasi pengeluaran dengan target, periksa apakah tabungan telah mencapai persentase yang diinginkan, dan identifikasi area yang masih menyimpang. Jika Anda menemukan bahwa kebutuhan terus meningkat, pertimbangkan langkah penyesuaian seperti mengurangi keinginan atau menambah pendapatan melalui proyek sampingan. Jika tabungan belum mencapai target, evaluasi kembali proporsi alokasi dan pertimbangkan mengalihkan sebagian keinginan ke investasi yang lebih menguntungkan. Proses evaluasi ini bukan sekadar pengecekan angka, melainkan refleksi atas apakah keputusan keuangan Anda masih selaras dengan tujuan jangka panjang, seperti membeli rumah, mempersiapkan dana pensiun, atau mengumpulkan modal usaha. Tips praktis dan trik implementasi. Salah satu kesalahan umum yang sering muncul ketika orang beralih dari aturan tradisional ke model baru adalah mengabaikan pengeluaran tidak terduga. Untuk menghindarinya,
Sisihkan sebagian kecil dari pendapatan, misalnya 2 hingga 3%, ke dalam dana buffer yang dapat dipakai saat ada biaya mendadak, seperti perbaikan kendaraan atau tagihan medis. Buffer ini berbeda dari dana darurat, yang biasanya mencakup 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Buffer lebih bersifat fleksibel dan dapat diakses tanpa mengganggu rencana tabungan utama. Trik lain yang sering terlewatkan adalah mengoptimalkan pendapatan sampingan. Jika Anda memiliki kemampuan desain, menulis, atau mengajar, jadwalkan waktu khusus setiap minggu untuk proyek freelance, dan alokasikan pendapatan tambahan langsung ke kategori tabungan atau investasi, bukan ke keinginan. Dengan cara ini, pertumbuhan aset Anda tidak terganggu oleh kebiasaan menghabiskan uang ekstra untuk gaya hidup. Prioritas urutan aksi juga penting. Mulailah dengan menstabilkan kebutuhan dasar. Tanpa kebutuhan yang terpenuhi, tidak ada ruang untuk menabung. Setelah kebutuhan terjamin, alokasikan dana untuk dana darurat, karena ini menjadi penyangga saat pendapatan turun. Hanya setelah dua hal tersebut aman, baru fokus pada peningkatan alokasi keinginan atau investasi. Urutan ini mengurangi risiko keuangan yang tidak terduga dan memberi rasa aman pada proses transisi. Risiko umum dan cara mengatasinya meskipun model baru menawarkan fleksibilitas, ada risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah kecenderungan menurunkan alokasi tabungan secara berlebihan ketika keinginan terasa menggoda. Untuk menghindarinya, tetapkan batas minimum tabungan, misalnya tidak boleh turun di bawah 20% dari total pendapatan, terlepas dari situasi. Jika pada bulan tertentu pendapatan menurun drastis, pertahankan batas minimum tersebut dengan memangkas keinginan secara signifikan, bukan dengan mengorbankan tabungan. Risiko kedua muncul ketika seseorang terlalu terobsesi pada detail alokasi, sehingga menghabiskan banyak waktu mencatat dan mengatur, alih-alih menggerakkan uang ke investasi yang menghasilkan. Solusinya adalah menggunakan aplikasi keuangan sederhana yang otomatis mengkategorikan transaksi, sehingga Anda dapat fokus pada keputusan strategis, bukan pada pencatatan manual. Pilih aplikasi yang dapat menghubungkan rekening bank, kartu kredit, dan dompet digital, sehingga semua data terintegrasi dalam satu tampilan. Risiko ketiga adalah ketidakmampuan menyesuaikan alokasi ketika terjadi perubahan signifikan, seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup yang tiba-tiba. Disinilah pentingnya memiliki dana buffer dan dana darurat yang cukup. Jika dana darurat belum mencapai 3 bulan biaya hidup, prioritaskan mengumpulkannya sebelum menambah alokasi ke investasi berisiko tinggi. Dengan memiliki cadangan yang memadai, Anda dapat menahan guncangan tanpa harus mengubah strategi jangka panjang secara drastis. Cara mengukur keberhasilan tidak hanya diukur dari angka tabungan yang bertambah, tetapi juga dari kestabilan emosional dalam mengelola uang. Salah satu indikator yang dapat Anda gunakan adalah rasio pengeluaran tak terduga terhadap total pendapatan. Semakin kecil rasio ini, semakin baik kontrol keuangan Anda. Indikator lain adalah persentase pendapatan yang dialokasikan ke investasi yang menghasilkan pendapatan pasif. Peningkatan persentase ini menandakan bahwa uang Anda mulai bekerja untuk Anda. Selain itu, perhatikan perasaan Anda setiap kali meninjau anggaran. Apakah Anda merasa tenang atau cemas? Rasa tenang menandakan bahwa alokasi yang Anda pilih memang sesuai dengan realitas hidup Anda. Penutup dan ajakan kita telah menelusuri perjalanan aturan 503020 dari kelahiran yang penuh harapan hingga kenyataan bahwa ia kini terasa kaku di tengah inflasi, ekonomi gig, dan kebutuhan hidup yang terus berubah. Dengan memahami akar masalah, memilih kerangka alokasi yang lebih dinamis, dan melangkah melalui 3 tahap praktis, penilaian menyeluruh, pemilihan model yang tepat, serta evaluasi rutin, Anda dapat membangun sistem keuangan pribadi yang lebih responsif dan berkelanjutan. Ingatlah bahwa tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Fleksibilitas dan kesadaran diri menjadi kunci utama. Jika Anda merasa terinspirasi, mulailah hari ini dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 minggu, lalu pilih salah satu model yang paling resonan dengan situasi Anda. Lakukan penyesuaian kecil, amati hasilnya, dan terus perbaiki. Perjalanan mengelola keuangan memang tidak selalu mulus, tetapi dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat mengubah setiap rupiah menjadi langkah menuju kebebasan finansial yang lebih nyata. Bagaimana pengalaman Anda dengan aturan 503020? Apakah Anda sudah mencoba salah satu model alternatif yang dibahas? Tinggalkan komentar di bawah, bagikan tantangan atau keberhasilan Anda, dan mari kita belajar bersama. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk menyukai, membagikan kepada teman-teman yang juga sedang mencari cara mengelola uang secara lebih cerdas, serta berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan keuangan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga keuangan Anda selalu berada di jalur yang tepat. Intinya,
Jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.